Selamat eh, pagi ya Bapak Ibu sekalian atau selamat siang. Saat ini saya Mr. Carroll. Ya, Mr. Carroll, saya ingin eh, memandu ya, menunjukkan mengenai cara mengupload jawaban pada Classroom. Kenapa saya buat video ini? Karena beberapa kali saya temukan ada beberapa siswa yang mengupload atau mengirimkan tugasnya di Classroom, bukan pada tempatnya. Maksudnya bukan pada tempatnya adalah ketika uh, siswa mengirimkan jawaban pada forum, ya, pada forum. Kalau dilihat forum itu bisa dibaca oleh siapa saja, seperti tabel chart yang bisa dibaca siapa saja, pesan-pesannya bisa baca siapa saja. Jadi ketika siswa mengirimkan tugasnya pada forum, siapa saja bisa lihat dan mengcopy jawabannya. Itu mengapa saya sering kali kasih pesan, tolong kirimkan pada classwork-nya. Maksudnya apa? Nah, ketika Ibu atau Bapak Ibu atau siswa ingin memasukkan atau mengupload jawaban pada classroom, bukalah classwork ataupun penugasan link ataupun penugasan yang diminta. Ya. Contohnya di sini saya sudah buat di kelas percobaan sini. Nah, saya sebagai siswa di sini, misalnya seperti ini. Ada penugasan di sini, contoh tugas nih. Nah, ketika kita buka Classroom, biasanya begini ya, kita bisa lihat ada penugasan di forum, tetapi Bapak Ibu, sebenarnya ini hanya untuk pengumuman info atau pengumuman mengenai kegiatan pembelajaran kita. Kita bisa lihat di sini, bisa komentar di sini. Nah, tetapi kalau kita mau lihat tugas, kalau kita view, kita lihat di sini, ntar saya coba kembali ya. Jika kita ingin melihat perkembangan perkembangan dari classwork kita atau classroomnya anak kita klik saja view all. View all ini akan ditunjukkan mengenai kegiatan classroom kita. Contohnya nih ya, ini nama classroomnya. Minggu ini, oke, ini tidak ada. Next week, minggu depan juga belum ada. Nah, ini ada informasinya. Saya akan coba kasih tunjuk contoh classroom yang sudah misalnya kelas 3 ya, kelas 3 sebelumnya. Ini jika kita ingin melihat, kita tinggal view all. Nah, di sini kalau kita lihat di review, di sini kita lihat banyaknya semua tugas-tugas anak-anak kita bisa lihat di sini ya. Laporannya sudah di turn in, sudah dikirim, ditugaskan. Ini yang turn in, yang sudah mengirimkan, ini yang ditugaskan, ini yang sudah dikembalikan ke siswanya ya. Ini ada laporannya di sini. Jadi kita bisa lihat kegiatannya. Jadi kalau belum dikirim bagaimana? Kalau belum dikirim akan ada tanda merah di sini. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengecek classroom ataupun kegiatan belajar anak-anak, klik saja. Coba saya ulang lagi ya. Kelas percobaan. Nah, ini tinggal klik saja view all di sini, upcoming. Kita bisa lihat tugas apa yang kalau masih merah artinya belum dikirim ataupun terlambat menguploadnya, ya. Atau kita bisa lihat tugas. Nah, ini tugas yang akan dikerjakan, akan muncul juga di sini. Jadi semua penugasan kita bisa lihat pada view all ya, view all ini. Kemudian jika kita ingin melihat kelas dari anak-anak, sebenarnya kita harus mengklik classwork. Ini mengenai absensi siswa ataupun nama-nama siswa ataupun guru. Kita bisa lihat di sini. Di classwork ini kita bisa melihat kegiatan ataupun kelas pelajaran anak-anak. Kalau kita klik, kita bisa lihat di sini all topic. Topiknya apa saja? Ada bahasa Inggris, informatika, bahan ajar dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat nanti classroom anak-anak, kita klik classwork, kita akan lihat mata pelajarannya ada di sebelah kiri. Jadi tinggal kita klik, contohnya bahasa Inggris kita klik, dia akan muncul untuk mata pelajaran khusus bahasa Inggris. Jadi kita bisa review, kita bisa ulang, kita bisa lihat pelajarannya di classwork ini. Nah, ketika kita lihat ini,
classwork, kita lihat tugasnya. Di sini kita lihat, klik saja tugasnya, akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Misalnya contoh tugasnya, kerjakan dan di-upload di Classroom. Ini ada listening, kita tinggal klik. Kalau kita klik, akan muncul jendela listening. Kita bisa download audionya, atau kita tinggal mendengarkan saja di sini. Ini akan sedang di-upload. Misalnya seperti ini, kita klik. Nah, kita akan mengerjakan listening. Setelah selesai, kita kembali ke classwork-nya. Ya, classwork-nya. Kemudian kita upload tugasnya. Di sini kita add to or create. Kita klik saja add atau create. Nah, ketika kita klik add or create, kita pilih file. Ya, kita pilih file karena kita mau upload file kita. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita browse, klik browse, cari file yang kita minta. Misalnya, kalau di HP gambar. Misalnya ini diklik, kita tinggal cari, oh dapat gambar. Tinggal kita klik, open. Ini karena versi laptop ya, tetapi hampir sama dengan versi handphone. Ketika kita sudah cari filenya, di-upload, kemudian turn in. Ya, kita turn in. Turn in. Nah, ini artinya kita sudah kirimkan tugasnya di kelasnya dan di penugasan yang sebenarnya. Ini tidak akan muncul di forum. Coba kita ke forum. Ya. Oh, ini enggak. Oke, kita keluar dulu ini. Oh, ini agak nge-lag. Jadi, ketika kita sudah kirim, kirimnya itu di kelasnya. Di tempat penugasannya ini, bukan di forum. Kita klik di sini, kita upload gambarnya. Oke, wait. Kita upload gambarnya, kemudian submit. Jadi nanti penugasannya itu masuk langsung khusus di kelas bahasa Inggris, dan gurunya pun akan dapat memeriksanya dan memberikan nilai. Ya, kalau forum, contohnya nih ya, forum. Forum ini kalau kita jawab di sini, orang-orang bisa lihat semua jawabannya. Ya. Sedangkan kalau di classwork, kita bisa lihat kalau kita klik ini classwork. Jadi kita jawabnya seperti, saya ulang lagi ya. Jawabannya adalah kita klik classwork, cari mata pelajarannya, misalnya bahasa Inggris, klik tugas yang dimaksud, kemudian tunggu sebentar ya. Kita coba saya unsubmit dulu. Nah, ketika kita sudah buka kelasnya, kita klik add or create. Artinya kita mau memasukkan filenya. Ambil file. Kemudian cari gambar, foto dari tugas yang kita cari. Browse ya. Itu akan lebih mudah lagi kalau menggunakan handphone karena dia langsung ke penyimpanan foto. Misalnya kita gunakan ini. Masuk gambarnya, kita upload. Setelah kita upload, jangan lupa untuk mark atau turn in. Turn in artinya kita mengirimkan. Kalau filenya lebih dari satu, kita bisa add lagi. Add or create, kita bisa tambah lagi filenya. Kemudian setelah selesai, kita klik turn in. Atau kita bisa komentar di sini juga mengenai tugasnya. Ini langsung japri ke gurunya. Ya. Nah, setelah kita upload filenya, kita turn in. Nah, ini tidak akan muncul di forum, tetapi ini langsung pribadi, langsung ke gurunya mengumpulkannya. Nah, jadi jika siswa sudah menyelesaikan tugasnya, kirimkan langsung ke tempat penugasannya, jangan ke forum, karena itu akan bisa dilihat oleh seluruh siswa. Jadi Bapak Ibu, demikian tutorial yang ingin saya sampaikan agar kiranya Bapak Ibu ataupun siswa mengirimkan langsung ke kelas ataupun classwork yang dituju penugasannya. Jangan di forum, tapi klik saja tugasnya, kemudian submit ataupun turn in. Nah, sehingga nanti laporannya di gurunya tidak akan kelihatan dia sudah mengumpulkan. Kalau Bapak Ibu taruh di forum, itu dianggap tidak mengumpulkan oleh sistem. Baik, jadi saya harap ke depannya Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan langsung ke classwork-nya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.